Fenomena 4S. Senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Are you ready? Siap? Mau belajar bagaimana caranya supaya kita bisa lebih cerdas emosi? Oh ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tekan tombol loncengnya. Karena support dan kedukungan Anda dibutuhkan agar konten-konten video yang mendidik seperti ini tetap dibuat. Jangan lupa klik like dan share kalau kamu merasa isi video ini berguna buat orang lain. Oke, mari kita share kebaikan. Beberapa waktu lalu, seorang pendengar siaran radio saya bercerita, ketika membaca status orang yang menderita atau bernada marah, sebel ataupun menderita, aku seakan-akan menikmatinya. Misalkan ada teman yang binatang kesayangannya baru saja mati, aku malah nggak bisa berempati. Aku membayangkan dia menderita, tapi aku merasa senang. Padahal temanku ini tidak mengganggu, hanya saja dia lebih kaya hidupnya. Nah, kisah seperti ini makin sering terjadi. Makanya tak kalah melakukan siaran dengan topik soal fenomena 4S, senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang, saya mendapatkan banyak respon. Intinya, banyak yang menanggapi ataupun mengakui. Bahkan ada beberapa kisah di antara mereka yang mulai menunjukkan perilaku yang tidak semestinya, yakni tak kalah dengan melihat orang lain lebih susah, barulah mereka merasa lebih superior, atau lebih hebat, atau lebih baik. Pertanyaan saya, kenapa sih harus senang ketika melihat orang lain susah? Jadi bagaimanakah mengingatkan diri kita agar tidak menjadi orang yang demikian? Pertama-tama yang perlu kita ingat adalah kalau kesuksesan orang lain tidak akan mengurangi sukses kita. Banyak yang menikmati kesulitan atau masalah orang lain, ataupun iri dengan keberhasilan orang lain karena takut kesuksesannya akan terkurangi. Padahal jika dilihat dari kacamata mentalitas kelimpah ruahan atau abundance mentality, masing-masing dari kita sudah punya porsinya sendiri-sendiri. Sebagai contoh, di suatu kompleks yang menjual emas, ada banyak toko emas yang sudah puluhan tahun di sana. Mereka sama-sama bisa sukses karena ternyata masing-masing toko ini sudah punya pelanggan mereka masing-masing. Bahasa sederhananya, masing-masing orang kan sudah punya rezekinya, jadi nggak usah ngiri. Kedua, ingatlah bahwa menertawakan penderitaan ataupun merendahkan orang lain tidak akan membuat dirimu lebih tinggi. Malahan, ketika orang lain susah, apalagi itu adalah saudara kita sendiri, justru akan menjadi bumerang buat diri kita sendiri. Sebaliknya, bukankah kita justru terkesan dengan mereka-mereka yang mau mengulurkan tangan ketika orang lain susah, dan juga dengan antusiasnya memberikan tepuk tangan ketika ada orang yang berhasil? Bukankah menyenangkan menjadi orang yang seperti itu? Ketiga, mari kita ingat penelitian yang pernah dilakukan di Belanda. Intinya apa? Intinya hasil riset ini menunjukkan bahwa ternyata orang yang senang melihat penderitaan orang lain, ternyata dirinya juga sering punya masalah. Jadi tak kalah kita bergembira atas penderitaan orang lain, jangan-jangan kita sendiri sebenarnya punya masalah yang lebih mendalam dalam mental dan jiwa kita. Dan akhirnya, cobalah berempati. Seandainya saja Anda yang ditertawakan kemalangan dan penderitaannya oleh orang lain, gimana rasanya? Intinya, jangan melakukan pada orang lain apa yang kita sendiri nggak ingin orang lain lakukan pada diri kita. Akhirnya, saatnya kita mengubah fenomena 4S, senang lihat orang lain susah dan susah lihat orang lain senang, menjadi 4S yang berbeda, yakni senang lihat orang lain senang, susah lihat orang lain susah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin dari HR Excellency. Ingatlah, IQ membuat Anda diterima, tapi EQ lah yang membuat Anda dipromosikan. Salam antusias.